Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada siang hari ini saya akan memberikan materi yaitu mengenai menghitung pH hidrolisis. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal perhitungan gitu ya, yang mengandung unsur hidrolisis gitu ya, atau yang berhubungan dengan pH dari hidrolisis. Ya. Baik, silakan disimak materi ini. Semoga bisa membantu untuk siswa kelas 11 MIPA. Ya, semoga belajar materi hidrolisisnya jauh lebih mudah. Oke, baik. Nah, soal yang pertama, jika sebanyak 100 ml larutan asam asetat 0,2 molaritas direaksikan dengan 100 ml larutan natrium hidroksida 0,2 molaritas. Yang ditanyakan adalah pH campuran dari larutan tersebut. Oke, nah seperti biasa setiap ada soal seperti ini ya, wajib kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, gitu ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengerjakan. Oke, baik. Nah, saya tulis dulu CH3COOH sebanyak 100 ya mililiter langsung dikalikan 0,2. Ketemunya adalah 20 milimol. Kemudian jenisnya dia adalah asam lemah. Gitu ya. Nah, karena asam, mohon maaf di sini saya beri H yang terakhir berwarna biru. Oke. Kemudian NaOH. Ya, tadi natrium hidroksida itu NaOH sebanyak 100 dikalikan 0,2. Oke, sehingga ketemunya adalah 20 milimol. Termasuk basa kuat. Oke. Nah, OH-nya saya warnai biru ya. Tujuannya biar tahu bahwa yang ini asam yaitu dari H di belakang, sementara yang NaOH adalah basa ya karena ada OH-nya. Oke. Nah, volumenya ingat karena ini tadi dicampur itu ya, direaksikan atau dicampur, maka volumenya adalah volume campuran atau volume total. Berarti 100 ditambah 100 gitu ya. Jadinya 200 mililiter. Oke. Kemudian berikutnya ya, yaitu nilai Ka-nya. Yaitu 10 pangkat min 5. Ya, jadi nilai Ka-nya diikuti sesuai yang ada di soal. Oke. Nah, ini direaksikan maka akan terbentuk garam hidrolisis. Gitu ya. Nah, perhatikan kalau untuk garam hidrolisis, lihat di sini hanya satu ya, OH-nya juga satu. Maka syaratnya hidrolisis molnya ini harus kembar nilainya. Gitu ya, alias harus sama. Oke, baru bisa terbentuk hidrolisis. Kalau tidak, maka tidak bisa terbentuk hidrolisis. Oke. Kalau sudah, ya dia terbentuk hidrolisis, terbentuk garam hidrolisis, molnya otomatis sama, yaitu 20, satuannya milimol. Oke. Nah, kalau sudah, langsung kita hitung pH-nya. Ingat-ingat ya, karena ini ada Ka-nya, ya, maka yang dihitung pOH-nya dulu. Oke, pOH dirumuskan negatif log akar Kw dibagi Ka dikalikan molaritas garam, ya. Jadi lambang kurung seperti ini itu dibacanya molaritas.
kemudian dikalikan valensi. Oke, kalau sudah, maka ingat-ingat ya, kalau ada Ka di bagian bawah, maka yang dihitung POH-nya terlebih dahulu. Kalau ada Kb, maka yang dihitung pH-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi negatif log, Kb-nya adalah ketetapan 10 pangkat minus 14, kemudian Ka-nya 10 pangkat minus 5. Nah, konsentrasi garam diambil dari garam yang ini, yaitu 20 dibagi 200. 200 adalah volume campuran. Oke, kalau sudah, perhatikan di sini hanya kan satu ya. OH-nya juga satu. Nah, maka valensinya adalah bervalensi 1. Oke, kalau sudah, maka ini kita selesaikan. Ya, kita hitung jadi negatif log. Nah, ini dengan ini jadinya 10 pangkat min 9. Kemudian yang 20 dibagi 200 jadinya 10 pangkat min 1. Oke, dari sini sudah bisa ya menghitung ya. Sehingga ketemunya POH-nya 5. Ingat yang diminta adalah pH-nya. Maka pH adalah 14 dikurangi 5. Itu ya, yaitu 9. Oke? Oke, bisa difahami ya. Oke, baik kita ke soal nomor 2. Soal yang kedua adalah jika sebanyak 100 ml larutan HCOOH 0,2 M direaksikan dengan 100 ml larutan CaOH dalam kurung 2 0,1 M gitu ya. Jika campuran tersebut terbentuk garam hidrolisis ya, mohon maaf ini maksudnya hidrolisis ya. Maka pH campurannya berapa? Gitu ya. Oke, baik. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke. Nah, HCOOH yaitu ini 100 langsung kalikan 0,2. Sehingga ketemunya 20. Kemudian nah, yang CaOH2 yaitu 100 kalikan 0,1 sehingga ketemunya 10. Oke. Mungkin sebagian ada yang bertanya gitu ya. Pak, ini kok sedikit berbeda ya seperti yang tadi. Nah, lihat di sini. Ya, ini adalah asam lemah yaitu hanya cuma satu. Saya beri tanda merah. Kemudian CaOH adalah basa kuat, tetapi di sini saya warnai biru, gitu ya. Tapi lihat di sini OH-nya dalam kurung 2. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini, ya perhatikan cara mengerjakannya sedikit berbeda dengan cara yang pertama tadi, gitu ya. Oke, jadi ini kita tulis dulu. Oke, kemudian volume campurannya dari yang tadi 100 ditambah 100. Kemudian nilai Ka-nya 10 pangkat min 5. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, ya kita tulis reaksinya terlebih dahulu. Yaitu HCOOH ditambah CaOH2 menjadi HCOO2 kali Ca plus 2H2O. Oke, ini reaksinya sudah setara. Gitu ya. Kalau sudah, yang diketahui ini tinggal kita masukkan. Oke, 20 miliknya HCOOH. Ya, lihat di sini 20, yang Ca-nya yaitu 10. Kita tulis. Ya. Nah, untuk mengetahui ini sudah setara atau belum, maka caranya ya perhatikan, maka caranya 20 ini bagilah dengan angka yang ada di sini. Bagilah dengan 2. Gitu ya, maka hasilnya 10. Kemudian yang ada di Ca ini kan 10. Ya, bagilah dengan angka yang ada di sini, yaitu 1.
maka 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10. Oke. Nah, kalau hasil baginya masing-masing ini tadi kembar, maka dipastikan ya dia akan terbentuk hidrolisis. Paham ya dari sini ya? Nah, ini makanya ini caranya sedikit berbeda. Kalau sudah, maka garam yang terbentuk yaitu ini, gitu ya. Maka garam yang ini dia akan mengikuti angka yang kecil dari dua ini. Ya, tentu saja 10. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini tidak usah dipakai. Sekali lagi ini tadi hanya apa ya? Hanya untuk ilustrasi menghitung apakah akan terbentuk garam hidrolisis atau tidak. Gitu ya. Jadi nanti jika kalian sudah mengerjakan di kertas buram, ketika mengerjakan di kertas buram, setelah menulis ini ya, mohon silahkan dihapus saja. Gitu ya. Karena yang kita pakai adalah garam yang ini. Ya, jadi yang saya warnai merah ini yang dipakai. Oke. Kalau sudah, nah maka kita pakai rumusnya. pOH sama dengan negatif log akar KW dibagi Ka dikalikan molaritas garam dikalikan valensi. Oke, kalau sudah ya, maka saya lanjutkan. Nah, angkanya kita masukkan. KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya mengikuti yang ada di soal 10 pangkat min 5. Kemudian nah garamnya kita ambil 10 yang dari sini. 10 per 200, 200-nya dari sini. Ya. Nah, valensi lihatnya di sini. Oke, lihat ini yang saya warnai biru, HCOO termasuk kan asam lemah ya di sini. Tapi lihat dalam kurungnya 2. Nah, maka berarti bervalensi 2. Itu ya, makanya 10 per 200 kali 2 di sini. Oke, sehingga nah setelah menghitung jadinya seperti ini. Oke, 10 pangkat min 9. Yang ini 10 pangkat min 1. Sehingga pOH-nya 5 dan pH-nya ketemu 9. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 2. Ya, memang mengerjakannya ya sedikit berbeda seperti nomor 1. Itu ya. Karena apa? Karena ada perbedaan nilai di sini. Gitu ya. Tetapi ini tetap setara. Dikarenakan apa? Yang pertama bisa dilihat asam lemahnya bervalensi 1 atau hanya cuma 1. Sementara basa yang kuat OH-nya ada 2. Nah, inilah ya yang menyebabkan jumlah molnya berbeda. Gitu ya. Nah, biasanya siswa lupa mengalihkan angka 2 sehingga ketemunya nanti pasti bukan 9. Oke, baik. Soal yang ketiga, soal yang terakhir. Berapa gram NaCN yang terlarut dalam 200 ml larutan garam NaCN dengan pH 9 jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Oke, kita tulis terlebih dahulu garamnya NaCN sifatnya basa. Ya, karena yang kuat Na-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa lihat dari nilai pH-nya. Nah, pH sudah di atas 7, maka otomatis basa. Oke. Kemudian yang kedua, nah volumenya 200 ml. Ini ada volumenya. Kemudian Ka-nya saya cantumkan 10 pangkat min 5. Berikutnya kalau sudah, pH-nya saya tulis terlebih dahulu. pH-nya 9. Berarti pOH-nya adalah 14 kurangi 9, yaitu 5. Oke. Kalau sudah, maka diingat-ingat kembali. Ya, kalau pOH-nya 5, berarti ya konsentrasi OH min-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke, kalau sudah, maka kita pakai rumus dari hidrolisisnya, yaitu nah, tanpa logaritma ya. Jadi kita ambil konsentrasi OH min sama dengan akar
KW per Ka, molaritas garam kali valensi. Oke, nah karena ini mengandung akar, biar akarnya hilang, maka kedua ruas dikuadratkan. Sehingga bentuknya seperti ini. Konsentrasi OH- kuadrat KW per Ka, akarnya hilang. Nah, tanda kurungnya, ya biar kalian tidak bingung, saya ganti dengan huruf M. Maksudnya molaritas. Oke, karena ini bervalensi 1, ya Cn-nya cuma 1 kan. Nah, maka valensinya enggak usah, enggak apa-apa. Oke. Kalau sudah, nah terbentuk seperti ini, tinggal kita masukkan. Ya, yang ini 10 pangkat min 5 dikuadratkan. Saya langsung ya, jadinya 10 pangkat min 10. Ya, jadi OH-nya ambil dari sini. Oke. Kemudian KW-nya 10 pangkat min 14. Kemudian Ka-nya 10 pangkat min 5. Dikalikan molaritas garam. Dicari molaritasnya dulu. Sehingga dari sini, ya otomatis ketemu molaritasnya 0,1 M. Baik, jika sudah menemukan molaritasnya, maka ya perhatikan molaritas kita bisa ambil dari rumus. Nah ini gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume. Ya, gram ini tentu saja miliknya NaCN. Ya, M-nya yang besar kita ambil dari 0,1. MR-nya tentu saja miliknya NaCN. Ya, 1000-nya tetap. Volumenya tentu saja yang 200. Jadi, langsung kita ganti angkanya. Yaitu 10 pangkat min 1. Ini. Kemudian GR. Ya, per MR. MR-nya 49. Ya, nah dari sini kan kalian tinggal jumlah saja. Udah 3 tambah 12 tambah 14. Kemudian kali 1000 di atas dan volumenya di bawah. Oke, volumenya 200. Sehingga dari sini, nah nilai gramnya ketemunya 0,98 gram. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.